Bayangkan, 36.500 orang mati dalam 1 bulan. Internet dimatikan total. Dunia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar teriakan mereka. Dan ketika akhirnya dunia tahu, mereka memilih untuk diam. Ini bukan film horor. Ini Iran, Januari 2026. Dan dunia yang mengaku membela HAM menutup mata. Halo jiwa-jiwa yang haus kebenaran, ini Bus Jiwa, channel yang tidak takut membedah realitas gelap di balik layar propaganda dunia. Di sini, kita tidak menjual ilusi, kita membongkar kebohongan. Jika kamu siap menghadapi kebenaran yang mungkin mengguncang duniamu, tekan subscribe sekarang. Karena video ini akan membuka matamu terhadap kemunafikan terbesar gerakan kiri global dan aktivis HAM di abad 21. Mari kita mulai dengan fakta yang memiluhkan, tapi bukan hanya satu kejadian. Ini adalah pola pembantaian sistematis yang berlangsung bertahun-tahun. September 2022, Mahsa Amini, seorang wanita muda 22 tahun, dibunuh oleh polisi moral karena tidak memakai jilbab dengan benar. Rakyat Iran meledak. Mereka turun ke jalan menuntut perubahan total sistem. Rezim Republik Islam merespons dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Internet dimatikan total, komunikasi diputus, dan pembantaian dimulai. Hasilnya, 600 orang tewas, ribuan dipenjara, disiksa, diperkosa di dalam sel. Tapi ini bukan pertama kalinya. November 2019, pemerintah menaikkan harga bensin 200% dalam semalam. Harga naik 3 kali lipat. Bayangkan, kamu tidur dengan bensin harga normal, bangun pagi, harganya sudah 3 kali lipat. Rakyat yang sudah menderita turun ke jalan, dan lagi-lagi skenario yang sama terulang. Internet mati total, seluruh Iran terputus dari dunia, dan dalam kegelapan informasi itu, rezim membantai 1.500 orang dalam hitungan hari. Peluru tajam ditembakkan ke kepala dan dada. Tidak ada peringatan, tidak ada belas kasihan. Dan sekarang, Januari 2026, protes terbesar dalam sejarah Iran meletus. Rakyat Iran sudah tidak tahan lagi. Mereka turun ke jalan dengan teriakan Javid Shah, hidup raja. Mereka menuntut kembalinya putra mahkota Iran dan akhir dari 47 tahun tirani Republik Islam. Dan rezim, mereka menggunakan playbook yang sama. Matikan internet, isolasi Iran dari dunia, dan bunuh sebanyak mungkin. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak Januari 2026, 36.500 orang tewas. Baca lagi angka itu. 36.500 nyawa manusia dalam 1 bulan. Ini bukan perang dengan negara lain. Ini pemerintah membantai rakyatnya sendiri yang menuntut perubahan. Dan dunia yang mengaku membela hak asasi manusia yang akan berkemah berhari-hari untuk isu-isu lain, diam. Dewan HAM PBB, diam. Aktivis Barat yang biasanya berteriak untuk isu-isu sepele, diam. Gerakan kiri global yang konon juara keadilan sosial, diam. Mengapa? Karena ini bukan tentang nyawa manusia, ini tentang ideologi. Jawabannya akan mengejutkanmu. Ini bukan tentang ketidaktahuan, ini tentang ideologi yang lebih penting dari nyawa manusia. Inilah kebenaran pahit yang harus kamu ketahui. Bagi gerakan kiri global, ada satu obsesi yang mengalahkan segalanya, anti-imperialisme Barat. Dalam pandangan mereka, dunia ini hitam putih. Amerika dan Israel adalah iblis, dan siapapun yang melawan mereka, tidak peduli seberapa brutal, adalah pahlawan. Republik Islam Iran, mereka melihatnya sebagai bagian dari Axis of Resistance, poros perlawanan terhadap Israel dan Amerika. Hamas, Hezbollah, rezim Syria, semua didanai dan dipersenjatai oleh Tehran. Jadi, ketika rakyat Iran bangkit menuntut kebebasan,
Ada masalah besar. Narasi ini tidak cocok dengan ideologi mereka. Coba pikirkan, ini bukan revolusi anti-kolonial. Ini rakyat yang menolak tirani rezim mereka sendiri. Ini bukan perlawanan terhadap Barat. Justru banyak yang melihat nilai-nilai kebebasan sebagai solusi. Dan yang paling penting, kamu tidak bisa menyalahkan Israel atau Amerika untuk ini. Dan disinilah kita menemukan kemunafikan paling memalukan. Aktivis yang akan berkemah berhari-hari untuk Palestina tidak punya waktu sedetik pun untuk Iran. Mengapa? Karena dalam pikiran mereka yang terdistorsi, nyawa rakyat Iran adalah collateral damage, korban sampingan dari agenda politik mereka yang lebih besar. Tapi ini lebih gelap dari yang kamu kira. Nyawa manusia dipilih berdasarkan siapa yang membunuh mereka. Mari kita bahas sesuatu yang sangat kontroversial. Selektivitas moral dalam politik global. Perhatikan pola ini dengan seksama. Ketika Amerika membunuh Qasem Soleimani pada Januari 2020, pelapor khusus PBB mengecamnya dalam hitungan jam. Media global meledak, aktivis bergerak cepat, jutaan orang berbicara tentangnya. Tapi siapa sebenarnya Qasem Soleimani? Dia adalah komandan yang bertanggung jawab mempertahankan rezim Bashar al-Assad di Syria. Antara 2011-2015 saja, lebih dari 400.000 orang terbunuh dalam operasi yang dia pimpin. Ratusan ribu warga sipil Syria. Tapi bagi banyak aktivis global, dia dianggap martir karena dia melawan Amerika dan Israel. Sekarang bandingkan, ketika 36.500 warga sipil Iran yang tidak bersenjata, pelajar, pekerja, orang tua, dibantai oleh rezim mereka sendiri dalam 1 bulan, PBB diam selama minggu-minggu. Media mainstream hampir tidak meliput. Tidak ada mobilisasi global. Apa bedanya? Sederhana, siapa pelakunya? Jika pelakunya bisa dikaitkan dengan Amerika atau Israel, kemarahan global instan. Jika pelakunya adalah rezim anti-Barat, keheningan. Ini bukan tentang nyawa manusia. Ini tentang agenda politik. Lihat kontradiksi ini. Aktivis yang sama yang akan berdemonstrasi berhari-hari untuk satu kasus yang melibatkan Barat, tiba-tiba hilang ketika 36.500 orang Iran dibantai dalam 1 bulan. 1.500 orang ditembak mati di jalanan. 600 orang dibunuh dalam protes damai. Di mana kemarahan mereka? Di mana tagar viral? Di mana kampanye global? Tidak ada, karena mengakui kekejaman ini akan memaksa mereka mengakui bahwa musuh terbesar rakyat Iran bukan Amerika atau Israel, tapi rezim mereka sendiri yang mengklaim melawan imperialisme. Dan pengakuan itu akan menghancurkan seluruh narasi mereka. Yang lebih tragis, rakyat Iran tidak sedang berjuang untuk ideologi tertentu. Mereka berjuang untuk hal-hal paling dasar. Kebebasan berbicara tanpa dipenjara, kebebasan berkumpul tanpa ditembak, kehidupan ekonomi yang layak tanpa korupsi masif, hak memilih masa depan mereka sendiri. Ini bukan gerakan ideologis, ini gerakan kemanusiaan paling murni. Tapi dunia yang mengaku membela kemanusiaan, mereka memilih diam. Karena bagi mereka, nyawa rakyat Iran adalah collateral damage, korban sampingan yang dapat diterima dalam permainan geopolitik mereka yang lebih besar. 400.000 orang Syria dibunuh oleh Soleimani. Dia disebut martir. 36.500 orang Iran dibunuh oleh rezim. Dunia diam. Standar 2 ini bukan hanya munafik, tapi mematikan. Tapi ada harapan. Ada kekuatan yang tidak bisa mereka bunuh. Dan itu dimulai dengan kamu. Dengarkan baik-baik. Setiap rezim tirani dalam sejarah punya satu ketakutan terbesar. Rakyat yang tidak takut lagi. Dan disinilah Iran hari ini. Setelah 46 tahun hidup di bawah tirani Republik Islam, setelah puluhan tahun penindasan, setelah ribuan nyawa hilang, setelah dunia menutup mata berkali-kali, rakyat Iran tidak takut lagi.
Mereka turun ke jalan dengan mata terbuka. Mereka tahu peluru akan datang. Mereka tahu internet akan dimatikan. Mereka tahu dunia mungkin akan diam. Tapi mereka tetap turun. Dan mereka berteriak dengan suara yang jernih, "Javid Shah, hidup raja." Setelah 47 tahun, setelah rezim memberitahu mereka bahwa monarki adalah masa lalu, bahwa Republik Islam adalah masa depan mereka, rakyat mengatakan tidak. Mereka menuntut kembalinya putra mahkota. Mereka menuntut restorasi monarki konstitusional. Mereka menuntut Iran kembali ke jalur yang dirampas dari mereka pada 1979. Dan inilah yang membuat rezim panik. Karena ini bukan hanya protes tentang ekonomi, ini bukan hanya tentang kebebasan individu. Ini tentang legitimasi total sistem mereka. Ketika rakyat berteriak Javid Shah, mereka mengatakan 47 tahun Republik Islam adalah kesalahan. Revolusi 1979 adalah pengkhianatan. Mereka ingin kembali ke sistem yang diruntuhkan dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi rezim dari rakyat yang menolak seluruh fondasi kekuasaan mereka. Jadi, mereka membunuh 36.500 orang dalam sebulan. Tapi tahukah kamu apa artinya itu? Itu artinya rezim ini begitu ketakutan sampai mereka harus membunuh puluhan ribu orang untuk mencoba mempertahankan kekuasaan. Itu adalah tanda kelemahan, bukan kekuatan. Rezim yang kuat tidak perlu membunuh rakyatnya sendiri. Hanya rezim yang sekarat yang melakukan itu. Dan Iran sedang menyaksikan kematian lambat sebuah tirani. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mungkin berpikir, aku hanya satu orang, aku jauh dari Iran, apa yang bisa aku lakukan? Banyak. Pertama, bicarakan ini. Senjata terbesar rezim adalah kegelapan. Ketika internet dimatikan, mereka mengandalkan dunia untuk lupa. Jangan biarkan mereka lupa. Bagikan cerita ini. Beritahu teman-temanmu, posting di media sosial, buat dunia tidak bisa mengabaikan ini lagi. Kedua, tolak propaganda. Ketika seseorang mencoba menjual narasi bahwa Iran adalah axis of resistance atau musuh terbesarnya adalah Barat, tolak. Musuh terbesar rakyat Iran adalah rezim yang membunuh mereka. Tidak lebih, tidak kurang. Ketiga, dukung hak rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Rakyat Iran telah berbicara dengan jelas. Mereka ingin perubahan sistem total. Mereka ingin putra mahkota kembali. Mereka ingin monarki konstitusional. Hormati pilihan mereka. Bukan tugasmu untuk setuju atau tidak setuju. Tugasmu adalah mendukung hak mereka untuk memilih. Karena pada akhirnya, inilah ujian kemanusiaan kita. Apakah kita akan berdiri tegak ketika orang lain diam? Apakah kita akan menyuarakan kebenaran ketika yang lain memilih kebohongan yang nyaman? Apakah kita akan berpihak pada yang tertindas meski tidak populer? Rakyat Iran sedang membayar harga paling mahal untuk masa depan yang mereka pilih. Mereka membayar dengan darah, dengan nyawa, dengan segalanya. Yang mereka minta dari kita hanyalah, jangan diam. Dan itu adalah hal paling minimum yang bisa kita lakukan. Sejarah akan mencatat momen ini. Sejarah akan mencatat bahwa 47 tahun setelah Revolusi 1979, rakyat Iran bangkit dan berkata, "Kami salah, kami ingin kembali." Dan dunia yang mengaku membela demokrasi dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, mereka diam karena pilihan rakyat Iran tidak cocok dengan ideologi mereka. Tapi sejarah tidak peduli dengan ideologi mereka. Sejarah hanya mencatat satu hal, siapa yang berdiri di pihak kemanusiaan dan siapa yang memilih keheningan. Di tengah pembantaian 36.500 orang dalam sebulan, ada yang memilih untuk bersuara. Dan suara itu meski kecil, meski jauh, meski tampak tidak berarti, itu penting. Karena tirani hidup dari keheningan dan mati dari suara-suara yang menolak untuk diam. Jadi bersuaralah,
Untuk ibu yang turun ke jalan berteriak Javid Shah dan tidak pernah pulang. Untuk mahasiswa yang dadanya ditembus peluru karena menuntut kembalinya putra mahkota. Untuk rakyat yang mengatakan cukup setelah 46 tahun penindasan. Bersuaralah, karena keheninganmu adalah pilihan dan sejarah sedang menonton. Ini Bus Jiwa. Kami tidak menjual kenyamanan, kami menjual kebenaran. Dan hari ini, kebenaran adalah rakyat Iran telah memilih. Dunia harus mendengarkan. Bagikan video ini, subscribe channel ini. Bergabunglah dengan jiwa-jiwa yang menolak untuk diam dalam menghadapi ketidakadilan. Dan ingat, satu suara mungkin tampak kecil, tapi jutaan suara kecil pernah meruntuhkan republik dan mendirikan kerajaan kembali. Sampai jumpa di pertempuran berikutnya, jiwa-jiwa pemberani. Javid Shah, hidup raja.